kerikil, pasir, dan tentunya bisa berupa abu vulkanik. Widya. Iya, Rifai, tahan dulu laporan Anda. Kalau tadi saya menyimak, sepertinya dentuman itu terjadi bahkan kurang dari 2 menit sekali. Tapi tahan dulu laporan Anda. Kita juga sudah tersambung dengan Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Muhammad Hendrasto. Bapak Hendrasto? Selamat malam, Bapak Hendrasto, bisa mendengar suara saya? Bapak Hendrasto? Pemirsa, kami masih berusaha untuk menghubungi Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Muhammad Hendrasto. Bapak Hendrasto sudah bisa mendengar suara saya? Iya, nampaknya terjadi sedikit kesalahan teknis. Baru saja Iya, dan pemirsa, kita akan masih mencoba berhubung atau tersambung dengan Bapak Hendrasto. Namun untuk sementara, ya, kami akan menginformasikan kembali bahwa terjadi erupsi di Gunung Kelud sekitar pukul 22.55 waktu Indonesia Barat atau 11:05 waktu Indonesia Barat dengan material vulkanik yang keluar diperkirakan sekitar 200 juta kubik yang berisikan lahar, lava, kerikil, dan juga abu vulkanik. Dan lantaran hingga kini belum adanya tenda atau tempat yang sudah terpasang di lokasi evakuasi, warga desa Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang berada di lereng Gunung Kelud mulai membangun tenda sendiri. Belum adanya tenda atau bangunan yang siap huni di lokasi evakuasi menjadikan warga Dusun Gambar Anyar, Desa Sumber Asri, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar berinisiatif membuat dan memasang tenda sendiri. Warga sengaja berinisiatif untuk membangun tenda ini sebagai bentuk antisipasi meletusnya Gunung Kelud yang berada di Kediri, Jawa Timur. Ya, pemirsa, kembali kita akan mencoba menghubungi Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Muhammad Hendrasto. Pak Hendrasto, selamat malam. Selamat malam. Ya, informasi terkini apa Pak yang bisa Anda sampaikan mengenai meletusnya Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur? Ya, sampai sekarang masih berlangsung ya letusan ini ya. Ya. Dan ini mungkin arahnya lebih ke arah barat-barat saya ya. Jadi hujan pasir kerikil ya, ini sampai 15 kilo ya tentunya ya. Nah, jadi yang 10 kilo itu ada kosong. Nah, bagi di luar itu kalau nggak bisa mungkin kalau nggak ya tetap tinggal di dalam rumah gitu. Iya Pak, titik-titik pengungsian apa yang bisa Bapak sampaikan? Kalau tadi reporter Metro TV mengatakan bahwa titik pengungsian itu yang terbesar ada di Gereja Segaran di Wates. Iya, iya. Jadi mungkin bisa di Wates ya, ya, itu yang paling baik ya. Ya. Iya, apakah Bapak bisa menyarankan ada titik-titik mana lagi yang mungkin harus diwaspadai atau mungkin titik yang bisa dijadikan sebagai titik aman pengungsian, Pak? Ya, tentunya di luar 15 kilo ya titik pengungsiannya ya. Iya. Ya, Pak Hendrasto, berdasarkan pantauan terakhir Pak Hendrasto, kira-kira akan berapa lama erupsi ini terjadi dan mungkinkah akan merembet pada gunung-gunung lain yang berada di sekitar Jawa, Pak Kalau Hendrasto? gunung lain nggak ada ya. Kita udah cek gunung lain masih normal-normal aja ya. Ya, ada juga yang waspada tapi juga menunjukkan peningkatan gitu. Oke, Pak Hendrasto, ya, bila sudah terjadi erupsi seperti ini, selain tentunya mengamankan jarak dari titik letusan, apalagi yang seharusnya yang Anda sarankan bagi para pengungsi untuk dilakukan sebagai bentuk pengamanan? Ya, jadi tetap tenang ya, tentunya mengusir pelan-pelan. Jadi ke arah mungkin ya di Wates itu paling ini ya, minimal di Wates ya. Kemudian yang masih di ini mungkin ya tetap tinggal di dalam rumah, itu tidak di luar rumah ya, untuk menghindari mungkin pasir kerikil. Ya. Jadi yang patut paling diwaspadai adalah pasir kerikil ya Pak? Ya, artinya pasir kerikil itu kan cukup di dalam rumah ya. Itu. Tapi yang batu-batu kan itu di dalam 10 kilo kan. Dalam radius 10 km? Ya, 10 kilo itu tapi kan sudah dipotongkan ya.
Ya. Oke. Untuk mengantisipasi barangkali awan panas atau abu panas yang meluas lebih dari radius 10 km, Pak, apakah disarankan untuk memakai masker atau mungkin ada penanganan khusus bagi anak-anak, Pak? Ya, tentu saja ya. Masker sudah disiapkan ya. Mungkin sebentar juga bisa turun ya. Ini abunya masih belum turun ini. Tapi sebentar lagi juga akan turun tentunya ya. Ini kan material yang berat saja, pasir kerikil yang turun ya. Oke, setelah pasir kerikil itu turun, berapa lama Pak untuk si abu panas ini juga ikut kembali turun kira-kira? Ya, kalau abunya, kalau jauh ya nggak panas ya. Abunya tentunya ya. Jadi masker tetap dipakai saja gitu. Iya, itu kira-kira berapa lama Pak? Tadi kan Bapak mengatakan bahwa yang ya, turun dulu. saja. Kalau ini ya segera dipakai saja maskernya. Nggak usah nunggu turun abu ya, tapi segera disiapkan aja. Begitu abu turun ya langsung dipakai saja begitu ya. Oke, Pak. Bisa diinformasikan kembali Pak mengenai status Gunung Kelud terakhir sampai akhirnya meletus? Ya. Iya, Pak Hendrasto. Ya, dan letusan juga masih berlangsung sampai saat ini. Halo? Halo? Ya, Pak Hendrasto. Bisa diulang lagi Pak informasi mengenai letusan Gunung Kelud dari mulai tepatnya kapan, jam tepatnya kapan meletus, Ya, mulai lalu berapa ketinggian dan jam 22.50 tadi.